Belum ada. Ya, selamat sore Pak Susanyo. Sore Kak. Ya. Iya Kak. Mau nanya, dia itu kan ada beberapa jenis ya robotnya. Saya juga ditanyain juga. Itu kayak gimana katanya? Kok Sama beda-beda? itu Yusuf. Ini Pak, gimana Pak? Itu kan saya ditanyain kemarin. Kan ada beberapa tipe, kan ada 110, terus 240, terus ada yang 350. Nah, itu ditanyain, itu kayak gimana sih sebenarnya katanya? Oke. Pertama gini, robot ada berbagai tipe dan juga ada berbagai strategi yang berbeda, Mas. Nah, yang paling lengkap adalah Starium Effect Enterprise, itu kan versi yang fullnya. Kalau yang nah gini dulu Mas, pahamin gini. Robot yang kita jual ada 2 lisensi. Lisensi nomor itu lebih murah, hanya dapat digunakan di nomor akun yang terdaftar. Namun akun itu pun harus dibuat di bawah referral broker kami yang kami rekomendasikan, misalnya Victory, Monex, yang lain-lain. Nah itu agar yaitu dia kompensasinya untuk yang lisensi nomor lebih murah. Namun harus membuka akun di bawah akun referral kami. Yang kedua adalah lisensi nama. Jadi robotnya bisa digunakan di berbagai broker bebas tanpa referral. Mau broker lokal, internasional, dia hanya mengecek nama penggunanya. Kan kalau kita login ada namanya kan. Nah, robot hanya mengecek nama itu. Dari 2 lisensi nama, lisensi nomor. Kalau nomor satu akun dibuka referral kami lebih murah. Nah, contoh gini, Starium Effect Enterprise yang versi full lisensi nama harganya $2.300 saat ini. Yang nama bisa dibawa broker bebas akun, mau ribuan akun nggak masalah. Harganya $2.300 saat ini Enterprise. Yang nama, yang nomor cuma 1.000 berapa ya? 1.100 atau berapa gitu. Berapa ya? Mungkin saya tampilkan dulu sebentar. Ya, boleh. Oke, saya share screen juga. Link hitam masih ya. Nah ini website kami, alamatnya ada di pelatihanprofitinternational.com ya. Lagi loading. Loading ya. Nah di sini kita bisa lihat di bagian produk tool. Nah, belum kelihatan? Belum ada. Di aku aja kok. Bentar ya Mas, lagi loading. Iya.
Apa? Kami lagi Zoom. Tinggal Bentar ya. Ya, kasih Mas. Siapa? kok nggak muncul ya? Oh, nggak Udah. muncul. Delay berarti. Oke, Pak Mas Susanyo, di sini kita udah share. Udah kebaca Mas screen-nya Mas? Ada. Ya, di alamat website kami di pelatihanprofitinternational.com itu di bagian produk, Kami di Indo. di bagian produk, tool. Nah, ini robot-robotnya Mas. Contoh yang saat ini oke ya, kalau kita lihat. Nah, ini Starium yang versi berapa nih? Nah, ini dia gambaran ini. Ini dia. Yang Starium dengan lisensi nomor akun itu $1.000. Yang lisensi nama akun itu $2.200. Ini dia. Ini dia. Nah, bedanya apa? Setiap robot kami selalu ada dua versi lisensi nama, lisensi nomor. Lisensi nomor lebih murah. Nah, ada juga yang versi light-nya. Ini kan versi full. Artinya semua fiturnya dibuka. Kalau yang versi light lebih murah. Kita lihat lagi di bagian ini. Starium FX yang light. Nah, ini lebih murah. Nah, ini dia yang harga yang $110. Lalu $240. Nah, itu bedanya apa? Yang $110 dia lisensi nomor. Hanya bisa digunakan di nomor akun yang terdaftar. Lalu yang versi nama $240 gitu. Ini versi light-nya Mas, jadi Starium yang versi light atau versi yang minimalis lah fiturnya, tapi udah bisa dipakai langsung. Kalau yang mau versi full yang enterprise bisa berbagai pair, bisa dioptimisasi, bisa disetting. Nah, kalau yang light ini ya bisa disetting cuma hanya stop loss sama trailing stop ya, artinya terbatas sih fiturnya. Tapi strateginya sama juga. Seperti itu Mas. Kalau tidak bisa katakan banyak. Kalau yang Starium aja bisa katakan ada 4 harga lah ya. Ada 4 harga. Harga yang versi enterprise, versi penuh, dibagi lagi pakai lisensi nomor lebih murah $1.000 tadi kan. Lalu yang lisensi nama $2.200. Lalu versi light-nya yang versi nomor $110, yang versi nama $210. Begitu. Cukup jelas nggak Pak? Iya. Cuman maksudnya dia saking banyak kayak gitu. Nanti kalau misalkan orang tanya lebih baik kita ngarahinnya kemana gitu. Oke, kalau nanya-nanya langsung ke Mbak Nidar aja. Nanti kan Mbak Nidar akan bertanya atau Masnya dulu kasih tahu. Mbak Nidar nih ada nama teman saya mau nanya silakan. Masnya kasih boleh nomornya Mbak Nidar biar Mbak Nidar nanti follow up. Nanti kalau udah closing kan bapaknya dikonfirmasi. Pak ini tahapnya sudah closing. Setelah ada penjualan Bapak dapat komisi seperti itu. Ini cuma memajang flyer, ada kodenya Bapak nanti kan, dapat kode Bapak. Nanti Mbak Nidar akan nanya dari referensi Bapak siapa, dari medsosnya siapa. Gitu ya. Nah itu juga, atau Masnya ngasih tahu aja namanya sama nomornya udah otomatis sudah punya hak. Kan bisa nanti ngecek cross check juga. Gitu kita di sini kalau sudah close atau sedang di follow up nanti diinformasikan gitu. Jadi harga itu ada 2 tipe, yang nomor lebih murah. Hanya bisa 1 nomor. Nggak bisa lagi 2 nomor itu. Nah, kalau mau bebas, bisa nama, bebas broker, bebas apa. Nah, robot hanya mengecek nama pengguna aja. Oh, nama pengguna aja ya. $240 itu kemarin kan saya tanyain juga. Dia kan pernah main robot kan.
Nah, pada saat itu dia tanya, dia bilang, loh, kan setiap broker di orang kan ada masing-masing, dia bilang, apa kayak dia punya apa tuh grafik kan ternyata kan beda-beda, pas pasarannya beda katanya. Nah, itu ngaruh nggak? Dia bisa baca nggak atau kayak gimana? Bisa diulang lagi Pak? Dia kan katanya setiap broker kan beda katanya. Kalau kayak broker di luar atau broker yang di sini kan lokal. Nah, itu kan beda-beda, nggak sama kayak gitu loh. Oh, jadi gini, ya memang setiap broker pasti berbeda. Berbeda dalam artian spesifikasi spread. Selisih antara harga jual, harga beli, ada perbedaan spread kayak di money changer lah, beda-beda. Lalu komisi beda-beda, stop level beda-beda. Ya, lalu tipe akun lokal, mini akun 0,1 di broker luar, mikro akun 0,01. Nah, di sini robot Starium bisa melakukan penyesuaian secara dinamis, Mas. Dalam hal stop level, spread, bisa menyesuaikan karena dia bukan strategi yang scalping yang sangat sensitif, tidak. Kalau yang strategi scalping ya nggak bisa, di broker Indonesia nggak bisa. Kenapa? Komisinya besar, slipage-nya juga ada, lalu spreadnya besar ya. Kalau scalping nggak bisa di broker lokal. Tergantung strateginya juga, Mas. Kalau strategi yang scalpingnya memang itu nggak jalan, nggak nutup. Targetnya, contoh target scalpingnya 5 pip, tapi untuk nutup komisi spread itu 7 pip, ya selalu minus kan? Ya pasti tergantung strategi. Nah, kalau Starium ini bukan strategi scalping, ya tentu dapat menyesuaikan secara otomatis spread broker lokal. Kenapa dia bisa dinamis ya? Dinamis, udah otomatis dia menyesuaikan lotnya, menyesuaikan juga stop level, take profit, spread, otomatis sudah menyesuaikan. Nggak ada masalah sih, Mas. Oh, dia harus kita setting lagi nggak? Emang udah otomatis? Enggak, tinggal pakai aja, udah disettingkan. Sudah tinggal pakai aja. Default itu sudah kami pakai di akun real juga, udah kami pakai di berbagai settingan. Settingannya bisa rubah-rubah. Kalau yang light ini nggak bisa dirubah-rubah, Mas. Tinggal pakai aja kalau yang lain. Tapi kalau yang Stariumnya enterprise bisa dirubah-rubah settingannya, bisa dioptimisasi, bisa di settingan yang berbeda, bisa. Yang enterprise yang berapa ribu kemarin ya? Yang $1.000 itu. Mas bisa strateginya dirubah, mau scalping bisa, hedging bisa, averaging bisa, trending bisa. Enterprise kalau yang light dia tinggal pakai aja, udah nggak ada ubah lagi. Karena memang kan light ini kan simple dia. Oh, dia tinggal langsung masukin aja ya, kopi dia punya ini aja ya. Nggak usah disetting lagi, tinggal pakai aja. Udah banyak yang pakai gitu. Itu misalkan dia belinya dengan harga $100 ya. Nah, itu satu kali beli atau kayak gimana dia? Gimana, Pak? Harganya itu kan dia satu kali beli atau kayak gimana? Oh iya, satu kali beli untuk selamanya, Pak. Tidak ada bagi hasil, tidak ada multi level marketing, tidak. Kalau yang harga notifikasi nomor kenapa murah, kita menggunakan referensi broker legal. Nah, bagi klien yang ingin versi murah, ya mau nggak mau mengikuti kondisi dan syarat tertentu. Ya kondisinya adalah satu akun, lalu harus dibuka di bawah referral broker kami yang kami tawarkan broker-broker legal, broker-broker Indonesia. Itu. Nah, kalau mau yang lebih bebas, yang enterprise, lisensi nama $2.200 tadi itu bebas. Mau disettingnya gimana bisa, mau di broker manapun bisa, tanpa ada limitasi. Sekali beli putus, Mas. Sekali beli putus, kita support selamanya. Ada revisi, ada strategi yang kita terapkan ulang, kita informasikannya udah masuk ke revisi 7. Nanti masa kita kirim gratis, Mas. Oh, dia langsung otomatis ya? Ya. Robotnya kita langsung kirim. Otomatis atau gimana? Gimana, Pak? Langsung otomatis atau kayak gimana dia? Misalkan dia kan lagi running kan, main kan? Atau nanti setelah itu misalkan lagi ada kayak perbaikan, ada revisi, itu atau dikirim ulang lagi atau otomatis langsung berganti ya? Oh, kita kirim ulang lagi, Mas. Mas cuma replace aja. Mas tinggal timpa aja, di copy paste aja. Ditimpa, tinggal di drag ulang. Udah, dia update.
Oh kayak gitu. Oke. Ditimpa, ada revisi, kita kirim ke WA, tinggal email, tinggal ditimpa ke folder instalasi EA-nya di MetaTrader 4 atau 5, drag ulang, udah langsung, nggak perlu dikasih closing, nggak perlu langsung update ya. Masih terhubung dengan strategi sebelumnya, jadi nggak langsung ekstrim, tidak. Gitu. Oh gitu. Gitu. Nah sama ya ini kan misalkan kayak broker-broker kan kayak Valguri atau Panin Sekuritas, ada Solid Gold, ada Rifan. Nah itu kan dia orang kan ada sendiri-sendiri, dia punya ininya kan, apa untuk bikin ID kan. Nah dia pakai MT4, MT5 nggak ya? Tidak, biasanya broker-broker yang non MT ya, ada broker lokal yang tidak memiliki platform MetaTrader 4 atau 5 ya, kayak Rifan, kayak Solid Gold, lalu Best Profit, lalu Kontak Perkasa. Nah mereka biasanya nggak menggunakan MetaTrader ya, ini manual, 100% manual. Yang itu aneh juga sih kenapa manual. Mereka menggunakan aplikasi ataupun web trading 100% manual. Nah di situ ya tentu robot nggak bisa dipakai mas, nggak bisa dipakai karena nggak ada platformnya. Kedua ya mungkin masalah ID mungkin nggak ada juga kali, manual juga mungkin. Kalau udah manual ya kemungkinan ID itu nggak ada, berarti mereka sharing manual. Jadi kalau mas bikin sub ID di sana itu sharing dari marketingnya aja, berarti komisi tidak otomatis tersistem. Kalau yang kayak Victory, mas bikin ID di sana di MT5, otomatis ketika mas kasih referensi nomor akun ke akun klien mas baru, otomatis komisinya masuk ke mas, otomatis tuh. Kayak Victory, MT5, nah kita kerjasama dengan Victory juga tuh, MT5 menggunakan kode akun, kode referral, kode ID. Nanti mas tinggal masukin kodenya, ada orang membuka akun, bisa. Nah misalnya mas bisa juga mereferensikan gitu kan. Ayo Pak, saya support. Nih robotnya, Bapak buka akun di nomor saya, boleh-boleh aja. Nanti kita support robotnya, Mas juga dapat komisi dari brokernya, Mas juga dapat komisi dari kami, boleh-boleh saja. Bisa saja gitu. Masa sudah nanti menguasai mengenai robot trading, membantu broker yang legal, membantu PPS mungkin. Ya, kita settingkan, kita support, mau trading juga bisa, bebas terserah lah. Kita support secara technical, kita ada PPS juga. Nah, bagi trader yang butuh PPS buat robot trading, kita sudah ada sediakan juga PPS-nya. Oh, nah kalau yang dia punya apa kayak PPS itu tuh ya, itu terpisah ya dia signal gitu. Terpisah mas, dia bulanan. Oh, dia masuk WA kayak gitu ya. Misalkan masuk di grup WA langsung ya. Kirim signal setiap hari, tapi satu kali deh, atau kayak gimana? Oh, kalau itu lain lagi. Kalau itu layanan signal, mas. Nah, kalau layanan signal ini produk lain lagi. Ya, kita memberikan layanan juga signal harian, berapa pair. Nah, kita kasih signalnya, analisanya, beli, jual di sini, take profit di sini, kenapa beli, kenapa buy, ada gambar grafik analisanya. Itu produk lain lagi. Gitu. Oh itu produk. Kalau PPS nah beda. Kalau PPS adalah server virtual, kita bisa remote desktop. Nah sama remote RDP dari komputer kita remote ke server sana, kita copy paste, udah kayak komputer biasa. Kita pasang robotnya di PPS sehingga trading terus menerus. Nah di sini kalau kita pakai produk ini. Oh beda deh ya. Nah tuh, tentang berbeda lagi. Ini dia. Bagi yang ingin membutuhkan analisa manual ya dari baik itu saham, macam-macam lah kayak begini. Analisa berita, harganya sebulan $9. Nah ini juga nanti masa dapat komisi juga. Istilahnya kalau mas bikin meng-create ada yang berlangganan signal, otomatis setiap bulan bisa ada 100 orang nih dari mas langganan signal ya, 10% per bulan dapat terus kalikan 100. Ada juga langganan signal, ada juga. Ya patokannya mas yang dari website kami yang mempelajarinya. Bagian produk, nah setiap beda-beda.
intinya beda produk lah. Lalu kalau beda-beda deh. di produk ini mas, tapi kita harus dekat dulu sih, karena dari awal kan sudah berteman sama kita. Harusnya sih. nah ini mas, Halo. nah ini PPS-nya nih mas, PPS-nya sebulan $32, 4 core, 8 GB RAM-nya tuh. Yang 8 GB RAM-nya $32. Ini per bulan. Nah, kalau di sini bisa buat trading baca MetaTrader, MT4, MT5 bisa sampai 10 sampai 20. Ya 10 akun lebih lah. 10 akun lebih taruh aja PPS. Tapi kalau ini kan kalau nggak salah nih jatuhnya kalau VPS kayak gini kan untuk manual dia kalau nggak salah ya. Oh tidak Pak. Kalau baik Kalau PPS ini gini, Bapak sewa server bulanan ke kami. Nanti kami settingkan, kita kasih login ke Bapak. Nanti Bapak tinggal remote servernya, tinggal pasang MetaTrader-nya, pasang robotnya di server itu. Jadi server online buat taruh tempat robot daripada Bapak taruh di laptop. MetaTrader-nya bisa aja mati, listrik macam-macam. Jadi lebih fokus karuan secara profesional PPS aja, taruh robotnya semua akun di PPS, nggak enak, nggak ada mati lampu, nggak ada lemot, dia langsung terus. Itu dia untuk menempatkan. Ketika Bapak beli robot, butuh server, butuh komputer yang online terus menerus. Nah, solusi paling gampang, paling murah, paling mudah adalah PPS. Sebulan $32, 8 GB RAM-nya, 4 core, 8 GB, SSD 200 GB. Jadi bisa dipasangkan sampai, kalau normalnya sih 5 akun, tapi kalau mau mentokin ya 12 akun pun masuk. 8 GB kan bisa masuk 12 akun MetaTrader. Atau join sama teman-teman. Kalau teman-temannya butuh PPS, udah saya punya PPS nih, join. Sebulan bayar sekian, bisa aja. Oh, menurut saya sih kalau misalkan dia kayak VPS kayak gini ya, VPS ini kan lebih ke misalkan kayak kita mainnya misalkan kayak gini, mainnya kan manual kan, jatuhnya kan. Kalau VPS ini jatuhnya kan kita pinjam server doang kan. Otomatis mas, robot yang mentrading otomatis ditaruh di server mas, karena gini, robot butuh komputer. Robot trading otomatis butuh komputer yang nyala 24 jam untuk memantau harga, lalu menciptakan order open dari close, buy dan sell, dia otomatis semua. Auto trading full otomatis. Autopilot lah, secara otomatis dia trading. Nah, tentu robot membutuhkan server. Nah, server yang paling mudah, paling murah, ya paling gampang adalah dengan menyewa server online. Nah, jadi robotnya taruh di PPS, dia akan trading otomatis. Gitu, otomatis. Kalau manual ya nggak butuh server. Kalau manual tinggal buka laptop atau handphone, tinggal trading manual aja. Nah, karena ini robot, dia butuh monitoring, harus membutuhkan komputer yang nyala 24 jam. Kalau dimatikan komputer ya mati juga robotnya. Oh, kalau mati udah mati ya? Mati, karena robot dia kan analisa tren, lalu mengambil posisi buy dan sell, closing, manage, close gitu kan. Itu kan robot yang melakukan. Tanpa dia nyala 24 jam nggak bisa. Kalau robot harus 24 jam nyala terus, ditaruh di server. Nah, seperti itu. Nanti dia otomatis trading udah. Nggak perlu kita manual. Itu. Mas juga nanti dapat juga flyernya tentang promosi server PPS trading ya, bagi teman-teman yang nyari, saya nyari PPS yang keren, yang bagus, yang murah, yang memorinya besar 8 GB misalnya, udah Mas kasih rekomendasi ini, nanti Mas dapat 10%. Itu. Oke, untuk yang PPS itu ada banyak produk di PP ini. Produk robot di bagian tool. Ini kalau kita lihat tuh bagian tool, di bagian tool ada banyak produk tuh, ada indikator juga ada trading manager, ada master trader, ada jasa pembuatan robot juga ada, jasa pembuatan robot, paket pembuatan robot, lalu Starium, FX, Range Scalper. Jadi kalau robot yang ada di Range Scalper, Starium, master trader, trading manager ada 4 robot.
Iya. Ataupun Nah, jasa misalkan pembuatan robot bisa. Dia kan ada yang robot kayak gitu Mas ya. Halo, dengar nggak Ya, Mas? ya. Dia kan ada yang tipe, kan ada banyak ya. Nah, untuk ini kan untuk pemakaian berarti dia pemakaian pribadi aja ya jatuhnya ya. Nggak bisa misalkan sharing ke orang, nggak bisa ya. Atau Nggak gimana? bisa. Dia terkunci di lisensi. Nggak bisa dijebol, nggak bisa di-crack. Itu udah di-lock di lisensi nomor atau nama. Nggak bisa digunakan ke orang lain, nggak bisa. Terkunci deh Mas. Dia ngecek, robotnya kan ngecek waktu di-lock. Benarkah nomornya ini cocok dengan yang digunakan? Robot udah punya nomor yang kita daftarkan, misalnya nomor sekian. Nah pas dipasang ke nomor lain nggak mau, itu wrong account name, wrong account number, begitu nanti. Oh, dia di tag ke ini ya, number ya. Berarti Ya ngecek lisensi nomor kah, nama kah? Kalau nomor dia ngecek, nggak akan bisa digunakan ke apa, nggak bisa. Gitu. lain ya. Gitu. Jadi enak sih sebenarnya kalau untuk yang bersifat marketing, penjualan ya kondisi aman, artinya nggak akan mungkin dibajak lah secara mudah, nggak semudah itu. Oh gitu. Gitu. Pokoknya flyer-flyer itu Mas nanti tinggal dipajang-pajang aja, VPS tinggal pajang. Lalu jasa pembuatan robot juga ada. Bagi teman-teman yang mungkin ingin bikin robot trading, nah punya strategi apa, kita bisa pelajari, kita bisa buatkan robot. Oh gitu. Berarti misalkan kalau misalkan dia mau ngambil robot kayak gitu kan, karena kan kalau yang di user lain kan bisa on kan dia, kayak robot yang ditaruh di SD4 atau SD5 dia kan on terus. Yang biasa kan orang pakai yang robot-robot biasa gitu loh Mas. Sama aja Pak, kalau robot trading mau MT4, MT5 pada dasarnya sebuah file yang dimasukkan ke MetaTrader lalu di-drag ke dalam chartnya, lalu robotnya aktif. Ada filenya. Nah kalau yang pada umumnya yang ilegal, yang berkedok investasi bodong, yang berkedok robot trading, ya robotnya nggak ada. Itu order fiktif buat gimmick, nyenengin apa lucu-lucuan, sebenarnya lucu-lucuan bis ke media, lalu masyarakat Indonesia tertarik, wah mantep nih, padahal mereka nggak tahu itu order fiktif gitu loh, order fiktif bagus-bagusin gitu loh, orang ikut padahal dana mereka udah nggak tahu kemana, bukan trading. Karena kalau trading satu pasti brokernya mengantongi lisensi dari dari negara Indonesia kah, Bapepti, dari negara Amerika NFA, dari negara Inggris FCA. Kadang palsu ngaku mereka. Wah, kemarin kayak Sultan ya kan, FCA mana ada FCA level kayak begitu gitu. Kedok semua, tipu-tipu semua. Nah itulah, nggak ada robotnya, nggak ada. Join, nanti kasih income. Padahal mereka nggak tahu itu kunci karena marketing. Kedok robot trading ini nggak Mas, beda Mas. Kalau ini Mas dapat robotnya trading broker. Kalau mereka nggak ada robotnya, berarti kan di mana ya, di broker yang mereka buat sendiri, brokeran, lucu-lucuan misalnya kalau saya, aduh itu lucu-lucuan lah. Lucu nggak ya, lucu lah. Brokernya mereka bikin sendiri, ordernya mereka bikin sendiri gitu. Banyak yang ikut sampai 11 triliun ya, itu kan bodong gitu, nggak ada robotnya. Kalau yang Bapepti boleh, robot trading nggak masalah, dijadikan kedok. Ya kedok berarti kan robot trading nggak bermasalah, bahkan Bapepti bilang nggak ada masalah dengan robot trading, yang penting beli putus. Beli putus, diberikan robotnya, diberikan filenya. Trading di broker legal bisa, nggak masalah. Bahkan di MPR, DPR kan dibahas, nggak ada masalah robot trading, asal ya dijual secara putus, dapat technical support dari perusahaannya, kan support juga, ada revisi, perbaikan, bahkan bisa optimisasi. Trader bisa menentukan setting-settingan sendiri, mandiri, tanpa bagi hasil, tanpa multi-level marketing, nggak ada masalah robot trading. Makanya mereka jadikan kedok. Salah kaprahnya masyarakat Indonesia dijadikan tidak. Ya kemarin itu mereka tuh bohong-bohongan, lucu-lucuan. Saya bilang lucu-lucuan. Itu order bohong-bohongan. Order Excel aja, Bapak. Jadi kan mereka broker punya mereka sendiri, Pak.
Iya. Brokernya punya mereka sendiri, bukan broker kayak di broker yang legal. Kalau broker legal nggak bisa lucu-lucuan, nggak bisa mah. Ya. Karena mereka broker milik sendiri ya bisa diotak-atik dengan order fiktif, dengan janji 1% per hari, bla bla bla, income ya banyak di Indonesia per liur masuk ternyata. Akhirnya Bapak Tim mengambil tindakan, ini sudah nggak benar karena dana masyarakat sudah bukan di broker, di tempat lain. Jadi ketika terjadinya sebuah pengurusan dana di mana udah hilang tuh dana, ada di mungkin ada di blockchain cryptocurrency di entah beranda, nggak tahu karena di luar bank pas mereka pindahkan ke cryptocurrency ya kan, ke exchange lain, ke blockchain, bukan ke bank, jadi susah dilacak gitu. Itulah masalahnya ketika nantinya ada masalah uang nasabah masyarakat Indonesia sudah berpindah ke blockchain. Ya udah selesai sudah. Ada yang berapa miliar mereka deposit, luar biasa, MM-an kadang-kadang uang. Itu kan padahal ya kurangnya edukasi dari pemerintah mungkin ya nggak ngerti lah. Intinya kita bukan robot yang sudah. Kita robot yang legal, artinya legal di sini. Memberikan apa yang kita jual kepada klien. Klien beli robot trading ya, kita kasih robot trading. Ada support, ada revisi, ada dukungan teknis. Bahkan klien bisa kita support dengan Zoom, dengan tim viewer, ataupun datang ke perusahaan kami di wilayah Tangerang. Jadi nggak ada masalah. Justru malah potensi saat ini robot trading yang benar itu berpotensi untuk menjadi sebuah pilihan yang terbaik untuk edukasi ke masyarakat gitu. Oke, cukup jelas Pak. Jadi kalau ya jelas sih. Nah, misalkan kayak gini, dia mau ngambil robot, ya. Berarti disaranin untuk sewa kayak dia punya VPS ya? Atau enggak server kayak gitu? Itu pilihan. Kalau Bapak ada komputer laptop yang online, ada internet, komputer nggak kepake online, yang nggak harus beli VPS, di rumah juga bisa pakai laptop, pakai komputer biasa bisa. Bapak tinggal pasang MetaTrader 4 atau 5, Bapak pilih robotnya. Untuk robot MT4 ya MT4, MT5, MT5 yang bisa dicampur. Pesan yang mana nih, MT5 atau MT4 kan? Anggaplah Bapak buka akun di broker Victory MT5, ya udah ada laptop di rumah, Bapak install MetaTrader-nya, download, login, pasang, install robotnya gampang sekali, cuma copy paste, ada caranya gampang, file tinggal buka foldernya, copy paste, drag, udah muncul, udah langsung aktif. Ada panduannya, ada videonya juga. Itu kita support juga bisa. Jadi, itu hanya opsional. Misalnya Masnya sudah kredit serius, udah banyak akun, udah teman-temannya ikut ya, mau nggak mau satu PPS aja dikumpulin 10 akun, 20 akun, satu PPS. Nah itu ketika udah kebutuhan aja sih. Berarti kalau misalkan kayak kita login di ini di handphone kan dia kan ada kan, kita bisa masuk gitu. Ya, kalau robot hanya bisa di versi desktop di komputer, di MetaTrader versi komputer desktop. Nah, MetaTrader yang versi Android hanya buat monitoring akun saja, Pak, atau trading manual ataupun monitoring akun, monitoring untuk melihat ordernya. Itu versi Android. Jadi robotnya nggak bisa dipasang di Android, dipasang di versi desktop. Jadi Bapak kalau install MetaTrader ada 2, MetaTrader desktop atau komputer dan MetaTrader Android. Nah, kalau Android hanya untuk login, tapi kalau robot harus install di komputer, Mas. Dia trading otomatis di versi komputer. Berarti nggak bisa kalau di handphone ya? Tidak ada. Kalau di handphone tidak ada robot. Kalau robot yang ada di handphone bukan robot namanya, itu namanya copy trading, layanan copy trading. Jadi akun Mas dihubungkan ke akun. Nah, kita copy trading pun ada, copy trading di PPS, ada software juga. Kalau handphone tuh hanya buat eksekusi manual, monitoring seperti itu. Kalau semua eksekusi realnya trading itu ada di server, di komputer, di versi desktop. Jadi MetaTrader versi desktop, ada MetaTrader versi Android, sama MetaTrader tapi beda versi, beda tujuan. Jadi kalau robot harus dipasang di MetaTrader 4 atau 5 versi desktop yang dipasang di komputer rumah atau di server online.
Oh, pantesan yang dorong kalau yang sering di handphone itu berarti yang copy trade ya. Ya, copy trade mungkin ya. Ya istilahnya pendaftaran doang sih, pendaftaran online, mereka bayar atau nggak ngerti juga lah yang mana yang dianggap banyak di copy trade. Copy trade nggak ada masalah. Tapi kalau berkedok copy trade, nah lucu-lucuan lagi bisa. Itu yang Banyak bermasalah. lucu-lucuan lagi nih gitu. Karena kalau copy trade ini mas punya akun bagus nih, lagi running di server. Nah teman-teman yang mas mungkin nggak mau beli robotnya, beli copy trade-nya atau mengkopikan, bisa kita settingkan pakai tool ya copy trade. Mas sewa PPS sudah ada copy trade nih mas, free gratis copy trading, nggak usah bayar lagi robot copy trading, kita settingin. Ketika mas sudah sewa PPS, itu di PPS sudah kita install software buat copy trading gratis, nggak bayar. Oh, berarti ada ya di Ada. sini ada juga copy trade-nya. Ada gratis, mas sewa PPS gratis, copy trading itu kok ada artikelnya kok udah Mbak Nidar buat. Jadi copy trading nggak perlu bayar, gratis. Mas sewa PPS $32. Nah, mas bisa ajak teman-teman mas untuk mengcopy akun mas. Misalnya mas sudah beli robot, ya temannya beli robot, kita settingin, udah sinkron tuh. Akun master open, akun klien open gitu, udah ada gratis. Real broker, gitu. Real trading. Nah, perlu. broker gimana aja mas? Kalau yang copy trade Kan gini, kita tidak tergantung brokernya. Jadi copy trade adalah software, PA juga robot yang fungsinya mengcopy dari akun master, akun klien-klien lainnya. Jadi software sudah kita masukin. Brokernya bebas, broker apa bisa di. Oh, brokernya bebas dia. Bebas, misalnya, namun satu versi ya. Akun mas misalnya di MT5, maka klien-kliennya di MT5 juga. Bebas broker, yang penting MT5, MT4, MT5. Jadi masnya trading di akun misalnya nih, di akun FBS misalnya, masternya. Kliennya bisa jadi akun Okta MT5, lalu akun Victory MT5, IC Market MT5, berbagai broker nggak masalah, yang penting udah versinya metadata yang sama bisa. Jadi nggak perlu, itu real trading. Oh, Itu real trading. Karena nggak mungkin itu nggak lucu-lucuan. Kenapa? real. Kayak FBS mana bisa lucu-lucuan sih? Maksudnya FBS yang udah broker lama, walaupun dia bukan broker lokal ya dalam tanda kutip ilegal, memang ilegal dalam ketentuan. Tapi itu broker, bukan broker abal-abal yang lucu-lucuan. Broker yang kemarin sore dibuat untuk lucu-lucuan, ordernya nggak bisa mas, walaupun dia brokernya bukan broker lokal, tapi ordernya itu real, artinya nggak bisa dimodif-modif, nggak bisa. Iya, tiba-tiba hilang ordernya, lalu muncul lagi profit, nggak bisa. Loss ya loss, profit ya profit, itulah trading beneran. Jadi memang broker luar pun asal broker itu sudah ada lisensi dan diakui sudah lama ya nggak masalah. Yang saya kaget adalah broker-broker yang nggak saya kenal gitu, broker-broker nama-nama yang baru-baru, aneh-aneh lah nama-namanya. Ya saya cek lisensinya nggak jelas ya, itu lucu-lucuan, scam doang. Nah, jadi copy trading itu gratis. Jadi satu masternya misalnya di akunnya Victory, akun masternya, akun kliennya ada FBS, ada Okta, lain-lain. Ini satu versi MT4 atau MT5, bisa otomatis gratis kita setting. Jadi PPS ini bisa sebagai server online, ada juga dikasih free tools untuk copy tradingnya. Nah, dia kalau misalkan copy tradingnya, dia ngikut mana ya kayak gitu? Akun master mas, jadi gini, satu platform MetaTrader akun master mas, misalnya di akun master, kita pasangkan juga copy tradingnya di akun itu. Dia akan membroadcast ke platform-platform MT5 lain. Dipasangkan di situ, dipasangkan, dijalankan. Login MT4 MT5 Victory, login FBS MT5, login Okta MT5, udah kita pasangkan robot master, robot klien, mereka sinkron di situ di satu PPS yang sama. Tapi kalau misalkan kayak kita copy trade ya, kita misalkan kita ngambil yang copy trade, ngambil yang PPS ya. Nah, dari yang itu kan kita kan nggak ada masternya. Misalkan masternya kan dia kan misalkan udah main dari robot-robot lain kan, robot-robot yang biasa kayak DNA Pro atau apa kayak gituan kan. Nah, itu kan nggak bisa di copy, dia punya masternya. Ini, nah
tempat. Oke, anggaplah DNA Pro masternya. Oke. Bisa di-copy nggak? Bisa. Namun hasilnya jauh beda. Waktu dia open ya kan, belum tentu tuh sync mas. Belum tentu, bukan nggak bisa di-copy. Lucu-lucuan. Fake market, real market beda. Masternya fake. Di-copy ke real market, ke Monex gitu ya. Sama nggak? Lucu-lucuan lagi gitu. Kenapa? Lucu-lucuan. Satu mereka scalping. Sangat cepat sekali gitu kan. Apakah berhasil? Mungkin sekali dua kali ada yang pas sama. Kadang mungkin nggak sama. Hasilnya pasti beda. Kalau bisa, nggak ada masalah. Ketika event order master, event order DNA Pro-nya buy, ya buy juga di Monex, buy juga di Okta, buy juga di FPS. Lalu closing yang di DNA-nya profit, lalu closing juga kan sama sync sama, buy itu sinkron. Hasilnya bisa beda. Iya. Yang Monex belum nutup komisi, yang FPS belum nutup komisi, yang Okta belum nutup komisi dan spread. Loh, kok yang DNA sudah profit? Ya iyalah. Lucu-lucuan kok. bukan teknologi itu mas, bukan teknologi. Itu namanya fake market. Fake market, harganya bohong-bohongan. Nah, ini yang kita takut itu kan. Kalau kita murni developer mas, bukan mengapa tidak menerima dana nasabah untuk itu semua ke broker semua. Kita nggak menerima investasi, tidak. Kita adalah mas mau bikin robot, ya sudah kita ini robotnya apa, kita analisa, kita buat sekian harganya $200 misalnya. Mas beli, ya udah mas full menjadi milik mas. Ada seperti itu, mas mau trading apa, punya strategi apa, kita buat jadi robot bisa. Kita developer robot dia punya ini ya maksudnya apa? Tapi maksudnya kayak gini, misalkan dia beli robotnya aja ya, berarti kita harus ada misalkan kita mau ikutan di broker mana kayak gitu dulu, yang bagus dulu ya, yang benar-benar terjamin kayak gitu kan, daripada misalkan kita beli, kita nggak tahu kan broker itu terjamin atau enggak kan? Iya. Robot kita bisa semua broker mas, kita nggak bisa. Contoh gini, mas beli yang Starium Light $240, itu wes bebas semua broker, bahkan ke DNA Pro pun boleh dipakai. Yang mas ambil versi MT4 bisa dipasang, nggak ada masalah, semua broker bisa dipasang. Masalahnya dibayar nggak? Tapi DNA Pro kan nggak bisa ini dia apa? Kalau kemarin ya aku dengar isunya, kalau DNA Pro itu kan dia memang ada brokernya plus ada robotnya. Nah, yang waktu kemarin dia ngedrop itu kan di robotnya, jadi di full stop semua robot, terus jarang main broker manual dia bilang. Nah, aku nggak tahu itu fake atau asli dia pakai, dia punya ininya kan? Ya itu kan copy trading mas. Copy trading ada dua, copy trading antar akun atau copy di server, jadi akunnya di copy bukan lagi ordernya. Kalau kita mas sewa PPS dari masternya Victoria copy Okta, bisa nggak? Bisa. Itu namanya copy order atau copy by expert. Jadi itu dibuat oleh robot. Ada juga dibuat copy di server broker namanya forex copy atau copy by dealer. Itu di copy tanpa PPS, jadi dari server copy akun, di cloning akunnya. Itu fungsinya pada meta manager. Jadi meta tentu ada meta manager. Udah, ini akun sumbernya di copy ke semua klien, itu di forex copy di servernya. Ya akun master bisa pakai robot, bisa pakai manual, nggak masalah. Namun secara di server akan di copy ke semua akun, itu bisa aja. Dan itu sebenarnya aneh. Kenapa aneh? Tapi ya berarti mereka menguasai total server itu. Berarti server itu mereka punya total semua, mereka punya akses full berarti. Itu gimana itu? Mereka sampai punya hak sampai mengcopy akun loh mas, cloning akun mas, bukan copy order. Bisa bedain mas ya? Di copy di dealer, di copy di server broker, copy akun, bukan copy order. Nah kalau kita dari akun DNA kita copy ke Okta,
pakai copy trading or robot, itu namanya copy order by expert di lokal. Nah, itu di server. Nah, itu beda cerita. Nah, kalau mereka bisa copy akun di server ya berarti mereka sudah menguasai ya server milik mereka berarti gitu kan. Ngeri. Dari mana sumbernya? Terserah mau pakai robot bisa, mau pakai manual bisa kan copy akun. Lalu dihapus, misalnya akunnya tadinya jelek, hapus lagi bisa, dibagusin lagi bisa. Atau dibikin delay 5 menit. Delay 5 menit bisa loh. Jadi yang harga real sudah naik, kan mereka delay ya sudah, bye. 5 menit closing, profit. Bikin delay aja gampang. Harga yang real turun, kan mereka kan delay. Oh lagi turun, selisih 5 pip, udah sell, profit. Lucu-lucu kan? Pas di copy nggak bisa bukan bisa di copy. Tapi kalau misalkan, nah kalau bagusnya ya, dia orang pasti dia nanya kan, lebih enak dia ngambilnya yang kayak gitu kan tadi yang light ya kalau nggak salah 110 ya. Lebih enak yang aman yang kayak gitu atau yang ngambil yang kayak enterprise. Kalau enterprise kan itu jatuhnya kan dia mainnya harus manual juga kan jatuhnya kan. Enggak mas, kalau robot otomatis mas, nggak ada intervensi manual. Robot 100% mas, nggak bisa ngapa-ngapain, dia otomatis main trading sendiri. Nggak perlu ngapa-ngapain, robot mau ngapain manual. Kenapa ada robot? Ya kita nggak ngapa-ngapain, robot yang ngapa-ngapain gitu. Nah masalah enterprise adalah fitur yang lengkap. Semua fiturnya lengkap, mau masuk scalping, hedging, averaging, semua fitur dirubah bisa. Strateginya dioptimisasi bisa. Fokus ke emas sampai dioptimisasi bisa sampai maksimum. The best setting bisa. Enterprise itu full version, full fitur. Nah, harga yang lisensi nomor $1.000, yang lisensi nama 2.200. Yang versi light-nya, anakannya lah, versi simple-nya. Yang nomor 110, yang nama 240. Beda di mana? Beda di fiturnya, mesinnya sama. Bagusannya mana ya? Bagusan yang lisensi nama lah, bebas broker. Nggak pakai, karena kalau yang nomor kan promo mas. Gimana caranya perusahaan bisa menutup kos biaya dari yang ya caranya ya referral dengan syarat dan ketentuan. Nah yang tanpa syarat dan ketentuan adalah versi nama, bebas beli putus selamanya, gratis revisi, gratis support, mau berbagai broker silahkan. Ya enakan yang nama lah. Karena kalau yang kayak nomornya dia kan harus dibatasin ngebitnya, misalkan belum dia nunggu nggak sih? Enggak ya? Kalau nunggu gitu pasti kan, nunggu mas. Seperti bisa ada seperti ada limitasi seperti gini. Dia ini nggak agresif, robotnya nunggu momen, bisa sehari cuma 1 kali, nggak agresif juga. Namun dalam sebulan bisa mencapai 60%. Nggak agresif ya, nggak. Bisa nggak open bahkan 1 hari. Tapi overall dalam sebulan ya mencapai 30% estimasi, bahkan ada yang 60% juga estimasi. Gitu. Jadi memang robot itu ya mainnya itu hanya di forex dia ya. Kalau yang di saham tuh nggak bisa kan main kayak gituan kan. Ada kan jarang ada yang saham juga ada robotnya katanya ya. Bener nggak sih? Oke. Saham apa dulu nih? Saham lokal, saham luar? Kalau saham lokal itu kan kita menggunakan sekuritas bank, Mandiri Sekuritas yang nggak ada robotnya. Meskipun mereka ada fitur namanya auto trading script, ya bisa aja di scripting di di auto tradingnya Mandiri Sekuritas itu bukan robot, di script plugin, bukan robot. Apakah otomatis? Ya semi otomatis sih, kita harus bisa programming dulu, scriptingnya harus tahu scripting, itu kan sulit. Saya sih udah pelajarin gitu, bisa untuk sekedar scripting yang sederhana bisa, tapi yang complexity kayak susah dan terbatas. Nah kalau yang saham lokal yang nggak ada robotnya, paling bantuan semi scripting pakai robot, bukan pakai robot sih, pakai script bawaan daripada brokernya, kita ngikutin rule brokernya. Ada kok sekuritasnya yang saya Mandiri Sekuritas itu namanya ada auto order juga, auto order untuk open dan juga closing ada.
Ya dibilang robot nggak robot, ya robot juga sih kalau ngomong tentang istilah robot termasuk robot juga. Namun saya lebih karena kompleksitinya tidak terlalu kompleks, saya lebih suka scripting. Oh. Tapi itu jatuhnya kan kayak manual kan? Enggak ada yang manual mas. Script itu gini, mas buka di versi desktop, install Mandiri Sekuritas, lalu mas buka script auto trading, bikin rules. Baik ketika terjadinya downtrend rejection, setelah turun nggak lagi bisa tembus ke bawah, dia balik nge-buy di bawah. Nah, bisa aja misalnya ketika kondisi buy, ketika cross up dari Bollinger Lower 200 misalnya, nah bisa aja dia robot nggak? Ya termasuk robot juga, tapi kalau saya bilang itu bukan robot, script trading otomatis bisa, saham lokal pun bisa. Rules-nya apa? Nah itu bisa juga. Tapi tentu di situ untuk saham luar lokal, karena dia tidak menggunakan platform MetaTrader, ya. Nah, platform yang paling gampang untuk MetaTrader 45. Nah, untuk saham luar bisa. Kenapa? Karena saham luar sudah ada versi trading margin. Kan kalau itu kan namanya trading aset. Kalau saham itu kan 1:1 trading aset, ya, kita beli sahamnya dengan menukar rupiah menjadi hak milik. Kalau berharga itu trading aset, kita menjadi aset. Beda. Nah, kalau yang broker luar sudah ada kayak Google ada 2 versi, trading aset, trading margin. Nah, trading margin menggunakan MetaTrader. Ada, mas bisa pakai robot kami ini bisa, robot Starium bisa digunakan ke Nasdaq, lalu Dow Jones, Kospi, Nikkei, bisa, indeks, sahamnya juga bisa. Kalau masalah saham luar yang ada di platform MetaTrader bisa robot kami, tinggal pasang aja trading. Bahkan di Nasdaq bisa gitu ya, sudah ada yang melakukannya juga, dan juga di kripto juga bisa. Tapi kan yang resiko kan kalau misalkan kayak kemarin kan lagi ada isu apa langsung kan drop dia tiba-tiba udah up jebret langsung turun kayak gitu. Pada saat ada isu apa ya waktu itu ya, emas atau apa waktu itu kan langsung ngedrop kan, hajar harganya. Waduh. Ya itu dia. Itu kayak gimana ya? Kalau resiko pasti ada, ya kan? Makanya dalam strategi ini ada yang strategi yang trading, scalping, hedging, macam-macam lah memiliki resikonya. Namun robot yang kami tes ini ya sudah diuji dan juga berjalan di berbagai akun, dan selama ini survive aja, nggak ada masalah, sudah ada profit. Ya resiko tetap ada. Trading kita dana kurang, lotnya lot mini dari broker lokal kan harusnya otomatis yang menyesuaikan gitu. Lotnya berapa minimum lot di broker lokal? 0,1. Ya itu 3.000 di broker lokal berarti dananya. 300 di broker luar. Kenapa gitu? Karena di broker luar ada akun mikro yang bisa 0,01. Tergantung juga lot minimumnya berapa. Oke, cukup jelas. Selanjutnya bisa tanya-tanya lagi dengan Mbak Nidar apa yang kurang jelas, atau kalau mau datang silahkan ke kantor kami boleh juga. Oh, saya di luar kota masih. Oh iya, ya. Promosikan aja produk kami Pak, Bapak dapat 10% komisi, dan juga kalau ada sosmednya di atas 1.000 bisa dapat endorsement. Iya, makanya ini saya lagi sama kayak teman kan, saya coba tawarin juga kan, saya coba lihat dia maunya coba lihat dulu robotnya. Kemarin kan dia bilang kayak gini, aku lagi coba mau bikin katanya kayak dia mau ikut kayak ada masternya yang dia kan profit sama marginnya itu kan ada safety-nya kan. Nah dia lagi mau coba lihat-lihat juga kan. Nah dari sana dia pengen buka sendiri kayak copy trade kayak gitu loh. Dia jatuhnya kan dia ada akun master sendiri. Ya Mas gini, Mas punya satu akun nih, ngapalin di Dana Pro, ya kan? Ya sudah, kopikan juga ke Dana Pro lagi yang lain. Tapi kan mereka nggak bisa, kan enak nih Mas. Mas sewa PPS, gratis copy trade, nggak usah referral lah, nggak usah MLM. Satu akun master Dana Pro, kalau emang apa, udah tinggal di-copy kan gratis kok. Oh gitu. Nah, Mas punya akun Dana Pro, ya kan? Punya akun Dana Pro, kita loginkan ke PPS. Mau di-copy kemana? Di-copy ke Okta. Satu masternya fake market, Okta real market. Apa yang terjadi? Wah salam lah. Mati.
Wah Game salah. over itu. Okta masternya, FBS kliennya masih bisa. Kenapa? Mereka masih real market, nggak lucu-lucuan. Dia pun Okta tidak regulasi Indonesia. Setahu saya udah lama, udah 11 tahun lebih saya juga kenal Okta. Nggak lucu-lucuan. Gitu, nggak bisa itu lucu-lucuan. Mereka nggak punya hak sampai ke dalam order begitu. Nggak bisa diedit, modifikasi nggak bisa. Pas punya akun master bagus di Okta, tinggal copy aja ke akun Okta lagi. Real, paling enak tuh. Satu broker, wah paling enak. Satu broker, satu server. Udah, sama. Mas punya apa? Punya temennya yang jago, akunnya bagus ya. Minta login aja, mau login master, login investor nggak ada masalah. Mas sewa VPS-nya. Tinggal Mas cari orang yang mau di copy trading aja, ayo gerombolan masuk ke server. Satu server ya tergantung memorinya kan. Kalau memorinya 8 GB ya kurang lebih 12 akun. Ya. Tambah lagi servernya, Mas punya 100 server, udah enak tuh. Berarti misalnya kayak gini Mas, kan dia kayak kemarin kan saya tawarin coba yang robot kan, ada yang 110 sama 240 kan yang kemarin kan. Ada enterprise apa kemarin ya, 350 kalau nggak salah ya. Light. Kalau yang Starium Light 110 sama 240. 240 bebas broker. Ada yang satu lagi itu apa? 350 itu yang apa itu Mas? 350 Euroweb. Dia single shoot. Dia full version, full fitur Mas. Dia versinya full fitur. Hanya dia ke mode scalping, one shot. Gitu loh. Beda robotnya. Ya. Dia full fitur. Dia nggak bisa kayak full fitur. Nggak sama yang Starlight itu ya? Nah, kalau yang Starium ini kan lebih canggih, masternya, enterprise-nya. Nah, ini versi kecilnya, versi sampelnya. Versi kecilnya sebelum beli versi yang mahal, pakai yang versi murah dulu. Nanti kalau udah profit ya beli yang versi full-nya, lebih enak gitu. Karena versi light ini ada batasan akun juga Mas, nggak bisa ditradingkan di $4.000. Jadi Mas modalnya 2.000, setelah profit 4.000 withdraw 2.000. Baru bisa aja kalau di atas 4.000 dia robot nggak mau. Jumlah deposit melebihi 4.000, harap withdraw. Jadi kalau yang light itu ada batasan depositnya. 2.000 lah ya kan. Jadi gitulah ya, Starium Light itu ada 2. Kalau dia withdraw. Kalau misalkan dia withdraw berarti apa sih? Dia ikutin kurs yang misalkan pas ngambil berapa itu kan sesuai kurs hari ini misalkan. Pas dia withdraw pas hari apa sesuai kurs hari itu ya? Atau kayak gimana dia? Ya, jadi gini. Usaha gini, withdraw berdasarkan deposit. Cara dia keluar sama dengan cara dia masuk. Nah, nggak bisa cara masuknya beda, cara keluarnya beda, nggak bisa. Cara masuknya sama, cara keluarnya sama. Artinya gini, kalau Mas depositnya menggunakan exchanger, maka withdrawnya pun melalui exchanger yang itu juga. Rugi nggak? Rugi. Exchanger menerapkan spread yang keterlaluan, terlalu jauh, namanya exchanger gitu. Ya usahakan jangan exchanger, langsung saja transfer bank. Contoh, broker hijau lah, kalau nama sebutnya FBS misalnya. Udah kan ada menu deposit, pilih banknya bank BCA. Mau menggunakan internet banking atau manual, pilih aja manual. Ini kan muncul nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya muncul ya sudah kita transfer ke nomor rekening itu ya masuk ya kan. Atau ke Victory misalnya. Victory kan ada nomor BCA-nya tuh ya. Tergantung mana brokernya. Kalau yang broker lokal ya otomatis tergantung rates-nya. Fixed rates kah atau floating rates. Nah, tapi kalau yang kita sudah depositnya melalui langsung dari bank ke rekening broker, ya rate-nya harga saat itu dikurangi nggak terlalu besar lah. Tapi kalau exchanger ya rugi besar, Mas, rugi sekali kalau. Jadi jangan coba-coba deposit pakai exchanger pihak ketiga ya, kena potongan lagi. Iya, jauh banget harga. Kalau Mas pakai deposit langsung ditransfer dari bank BCA kan itu biasa deposit BCA, transfer ke rekening itu 5 menit masuk balance. Mas withdraw lagi ya, nggak perlu tahu. Rate-nya normal, itu namanya rate interbank, rate saat itu tanpa potongan spread deposit, spread WD nggak ada. Itu exchanger pihak ketiga ya, itu kan ya yang scam itu kan begitu pakai exchanger, kenyang mereka.
triliun ya kan, buset dah. Waduh, ya kan exchange mereka nggak itu udah mau ke neraka aja bayarnya mahal itu kan. Oh mereka datang pakai miliaran exchange. Waduh, itu spreadnya aja udah kenyang mereka. Uang mereka tahu kemana nggak? Itu ke blockchain, bukan ke bank. Karuan broker-broker yang ada saat ini pakai bank sekali. Bisa kelacak. Enak pakai bank mas, biarpun broker luar asal pakai bank masih bisa berhubungan dengan bank lokalnya, masih kelacak, masih bisa ditindak. Yang ngeri tuh bawa duit uang cash di exchange ke koin mana? Oh Bitcoin yang mana? Taruh di mana itu uang? Nggak kelacak itu mah. Bisa kelacak nggak? Enggak. Oh, Uangnya di mana? Di blockchain. Tarik, nggak bisa tarik Pak. Ada di mana? Di sana. Nggak kelacak. Hilang dah. Masih kalau ke bank Swiss masih kelacak. Di bank Swiss tinggal pemerintah bersama dengan bank Swiss ekstradisi macam-macam apalah. Masih bisa itu balik dana. Kalau udah blockchain udah nggak bisa, lain teknologinya, lain mainnya, jadi ngeri. Kejahatan sudah terorganisasi yang untuk jangka panjang udah menggunakan teknologi kejahatan. Nggak bisa, pemerintah pun nggak bisa menginterupsi, nggak bisa mengambil alih blockchain, nggak bisa. Itu organisasi internasional yang dimanfaatkan untuk disalahgunakan, bukan investasi. Blockchain nggak ada masalah, saya juga main blockchain juga, saya juga withdraw dari Rusia, dari mana, menggunakan kripto juga, nggak besar sih, tapi ya enak gitu, di luar perbankan, enak. Tapi kan masalahnya kalau udah deposit besar, uang lokal Indonesia dibawa kemana, pas terjadi crash begini, nggak tahu uang itu ada di mana ya, masyarakat bersabar aja lah, biar pemerintah yang berusaha balikin. Aja. Menurut saya sih, aduh, ditembak mati kalau dengan aku bisa mas. tahu. Ditodong dulu kan, ayo withdraw. Ya, kan, misalnya kaki digencet kan, digencet kakinya kan, ayo withdraw nih, laptopnya ayo login. Mungkin disiksa dulu kan, tapi kan HAM kan, kena HAM kan, susah itu, susah lah. Yang Ditodong kalau dia ngambil robot yang biasa ya. Iya, robot Kalau beneran misalnya aja. Robot yang beneran, trading aja lah. Gitu loh. Kita ada yang Euroweb, ada yang Starium. Nah, misalkan Ya, dia misalkan ada beberapa ID pakai VPS, iya masih ya. Pakai VPS kayak gitu, berarti dia bisa copy kayak gitu aja ya? Atau kayak gimana bagusnya? Misalkan kayak gini, dia ngambil robot ya, dia mau main di account, misalkan taruh di Okta atau di FBS. Nah, dia sengaja ngambil VPS, misalkan untuk dia punya account kayak gitu. Kan dia misalkan ada banyak kan? Nah, bisa di copy nggak di account, misalkan dia ngambil VPS, account-nya kan beda-beda. ya bisa mas, Bisa sel di copy VPS. Nanti kita pasangkan berapa puluh platform klien, udah kita installin, kita pasangin, tinggal login. Atau kita login juga boleh. Kita login tapi kita pause, tinggal mas klik, auto tradingnya live, udah live sinkron. Bisa, nggak ada masalah. Mas beli robot dari kami ataupun nggak beli robot dari kami, bikin server doang. Udah punya akun master, ya bisa juga, silakan. Manfaatkan bisa, nggak masalah. Oh, VPS itu putus mas. berarti kalau misalkan dia beli yang apa Mas? Sewa VPS bulan tuh putus. $32 dapat 8 GB memori. 8 GB itu kalau dipaksakan ya 15 akun lah bisa. $32 sebulan, 15 akun masih bisa, itu masih jalan copy trading. Anggaplah masnya trading di akun Okta. Ya, lalu 15 kliennya Okta, bisa. Sewa aja, kita bantu setting, udah ada setting robotnya. Langsung beli sewa VPS sudah kita setting. Oh, bisa langsung bisa disettingin ya kalau sewa VPS RDP ya. kita bisa login bersama pakai remote desktop protokol RDP. Nah, itu ada minimal nggak sih dia? Misalkan deponya minimal berapa kayak gitu. Karena kan misalkan setiap orang kan beda-beda, misalkan deponya. Nah, nanti pas bukaannya dia ada split tahanannya kan beda-beda. Kalau dia kena loss satu, nah kan loss sendirian, satu lagi enggak kayak gitu. Oke. Atau kayak gimana? Copy trade itu menggunakan rasio, Mas. Contoh, masternya $1.000,
Dia buka akun 0,01 lotnya. Itu 1% rasionya di $1.000. Ya kan? Lalu akunnya lebih besar yang di klien. 1%-nya dari itu. Dia menggunakan risk rasio. Toh kalaupun nggak terpenuhi dia lot paling kecil 0,01, dia ngikutin ke dia otomatis kok. Akun masternya lebih besar 10.000, 1%-nya 0,1 lot. Lalu yang akun kliennya $1.000 kan beda kan, masternya 10.000, kliennya 1.000. Otomatis dia menyesuaikan dengan risk yang ada di masternya. Masternya 1%, 0,1 karena 10.000 modalnya. Di klien modalnya 1.000, ya 0,01 otomatis masih menyesuaikan. Oh, dia otomatis ya. Otomatis, dari otomatis. jumlah punya ya. Otomatis Masalah kita bantu setting. Otomatis bantu setting. Maksudnya tinggal santai aja. Kita udah butuh apa, kita full support kok. Di sini kita kan banyak tim yang udah ahli-ahli berpengalaman, ya kan. Dan kita legal, bisa datang di sini. Enggak lah, kantor kita ada kok kantornya. Mas datang aja dulu ke kantor gitu, kantor kita ada legal, kita bukan perusahaan investasi terima uang nasabah, tidak, kita developer murni. Kita punya strategi apa? Kita buatin robotnya. Kalau kantornya dekat enak Mas. Bisa Iya, Mas. dikunjungin. Ini kantornya agak jauh, berapa kilo? Ya, kalau kamu ke Jakarta main lah, nggak apa-apa. Tangerang, ya kan kita apalah gitu, nggak masalah. Mas Susahnya tinggal di mana? Di mana deh? Apa? Saya di Jawa. Sumatera. Halo? Di mananya Mas? Saya sih di Palembang. Oh, Palembang ya, jauh juga dong. Jauh, 500 kilo. Saya pernah ke sana, Iyalah. Jakarta 5 kilo lebih, hampir 600. Nah, kami juga ada mau bikin program franchise nih, ya franchise karena kami sudah berjalan 2 tahun dan konsisten setiap bulan ada penjualan. Nah, bisa aja franchise buka usaha franchise murah kok, dari modal 10 juta udah bisa franchise kami. PPI bisa franchise, nanti Mbak Didar bisa ngasih proposalnya itu. Enak tuh Mas, dapat 90% profit. Produk legal, orang lain nanya, dapat perlindungan hukum dari kami juga, kan lisensi kami berikan menggunakan branding kami. Nah, kayak franchise aja udah jualan produk apa aman 90% profit. Kalau yang berapa tipe lisensi ada sih. Franchise ada nanti ke depan kalau Mas mau coba apa mengembangkan, mungkin temen mau mengembangkan bisnis yuk, daripada main robot-robot yang gak jelas kok, karuan robot yang bener lah. Ini beli robot nanti di Palembang dari Mas gitu, di franchise itu kan kita legal, nggak ada masalah. Makanya ini lagi dipelajarin dulu kayak gimana, ini kan mau lihat dulu kan, karena kan gara-gara isunya. Iya. Gara-gara yang robot kemarin tuh jadi parah semua kan di orang. Parah. Salah kaprah lah. Iya. Salah kaprah gitu. Pada dipisuin ini, aduh kepala. Ngeri. Itu yang terjebak itu bukan, waduh ngeri. Iya. Triliun T bukan M, T. Iya. Atau di atas T-nya apalagi nih? J ya apa? Banyak. Pada saat saya sendiri sudah bikin konten video 2020 bulan Februari, bulan 6, bulan 8, bulan 10 saya udah wanti-wanti. Lihatlah kan. Kenapa? Saya kan analisa gitu, harganya kok lain ini harganya. Saya kan developer gitu. Iya, saya pas lihat beda-beda kan, dia punya ini kan apa kayak dia punya rate-nya, grafiknya ada beda sedikit. Misalkan di grafiknya misalnya harusnya berapa, dia spread-nya kayak 10 sampai 20 bit gitu loh. Rela. Nggak bisa itu, bukan nggak bisa di-copy, nggak bisa di-copy, fake market, delay. Takutnya ambruk, di-copy pakai yang biasa, habis duitnya. Iyalah, nggak bisa. Tapi kalau akun-akun yang real kayak FBS bisa di-copy, Agnes, dia pun broker luar, itu real Mas. Punya akun yang bagus dari Agnes, Okta itu bernilai, itu ada punya akun bagus di Okta, ya udah copy ke Okta lagi, sama di withdraw dibayar, sama hasilnya. Pas punya akun master
Oh gitu. Bagus di Okta, Mas sewa VPS kita kopiin, sama hasilnya. Saya rasa seperti itulah gambaran dari kami. Nanti diperjelas lagi kalau ada yang kurang tanya, kurang jelas tinggal kembali. Dan dari saya set technical udah cukup. Oke, makasih Mas Susanyo. Oh ya, boleh minta nomor WA-nya nggak Mas? Nanti kalau misalnya tanya-tanya. Ya, nanya ke Mbak Nidar, nanti akan sampai ke saya juga. Ya nanti kalau Mas oke. Susanyo mau nanya, tanya aja sama Nidar, nanti saya sampaikan sama Kak Boni. Oke. Ya, Mbak Nida, boleh saya minta ini nggak ya? Ini kan yang record saya nggak bisa record kan? Saya bingung juga nih, nggak ada tombol record nih. Boleh minta? Ya, nanti saya kalau saya Google Drive. Google Drive saya share nanti linknya kasih ke Mas. Oh ya, boleh. Google Drive ya. Halo. Ya, halo. Oh, paling nanti di-share ke Google Drive aja, Mas ya? Ya, Google Drive, nanti linknya saya kasih. Oke. Oh ya, Mas. Saya mau tanya, kalau misalkan kayak tadi kan kita beli robotnya, berarti kita masukin aja ya kita punya provider, misalkan mau mana aja ya? Iya, di broker mana bisa. Kalau yang lisensi nama ya, lisensi nama bisa semua broker, nggak ada masalah. Mau lokal, internasional, bisa. Enggak. Oh, minimal yang nama ya. Yang nama, tapi kalau yang nomor, ada standar kondisi kan harga murah. Kalau nomor? Robotnya sama, harga lebih murah ya. Standar kondisi, kalau nggak mau. Nomor kan harus seperti referral. Nah, kalau mau bebas tanpa ada kondisi, putus tanpa kondisi ya yang nama $21 atau $2.000. Itu. Berarti kalau yang lightnya ambilnya yang mana dia? Misalkan minimal yang lightnya yang 240 ya? Iya, 240 yang lightnya. Nama. 240 udah cukup, udah bagus. Lumayan kok itu. Yang paling mahalnya itu Star BFF. Yang mahalnya yang ini. Kalau yang nomor? Gimana Pak? Oh, berarti kalau dia yang nomor, berarti dia cuma bisa main, misalkan dia taruhnya di Okta. Cuma ada di situ aja, nggak bisa kemana-mana lagi dia ya? Iya, Bapak terserah mau broker pilih Okta, anggaplah Okta. Kan Bapak punya nomor akun tuh. Nah, nomor akunnya waktu nanti Bapak setelah membayar yang $110, tapi Okta kita nggak sama dengan Okta, jadi nggak bisa berlaku. Nggak bisa di Okta. Nah, kita ada broker luar namanya Avatrade gitu. Paling begitu, nggak bisa di Okta, kita nggak ada referral di Okta. Mau nggak mau ya 240. Jadi kalau yang nomor ini kondisinya untuk broker luar terbatas, tapi kalau broker lokal banyak. Victory bisa, MT5, Monex MT4 bisa, Mesco MT4 bisa. Nah, Mesco Valburi ada nggak? Hah? Valburi? Oh, Mesco. Mesco ada MT4. Iya. Lalu Indo Sukses MT4 ada. Seperti itu. Oke, cukup jelas Pak. Halo. Nanti saya kasih linknya ya. Ya, boleh. Referral misalkan ada brokernya apa aja gitu ya Mas ya? Oh ya, kalau brokernya nanti kita kasih linknya ini di bagian ini Pak. Nah tuh brokernya tuh Pak. Ada kalau Indodax ini buat kripto ya. Buka akun ya. Program bundling open account cryptocurrency gratis. Nah itu kalau ya itu ya. Ada Indodax ini kalau di kripto. Lalu di Monex MT4, Victory MT5, Mesco MT4. Ada 3 sih Pak yang saat ini aktif ya untuk yang broker forex atau komoditi. Ada Mesco MT4, Monex MT4, tinggal diklik aja. Oke. Setelah membuka linknya, mendaftar, punya nomor akun real, nah sudah bisa ambil versi yang $110 bisa. Ya hanya bisa di nomor akun itu doang, kasih tahu berapa nomor akun realnya. Oke. Udah banyak nama dong. Bisa pakai banyak nama. Nggak bisa, cuma satu akun doang Pak. Ini cuma
Yang nomor. Yang nomor, kalau Yang nomor, nomor itu ya. nomor cuma Kunci, satu, ya. dikunci satu nomor itu doang. Kalau nama kan jadi kunci. Nomor juga sama ya, satu itu aja ya. Kalau nama bebas, Pak. Bapak mau segambreng-gambreng boleh istilahnya, nggak ada masalah. Tapi agak mahal kalau Mas. Agak mahal, tapi kan bebas mau berapa akun, berapa broker di mana-mana. Mau broker lokal, broker luar, nggak ada masalah. Namanya yang promo kan ada kondisinya, Pak, soal ketentuan. Ya lebih barang sama, harga lebih murah, ada pasti ada syarat ketentuan ya kan. Gitu. Mau yang lebih harga full ya enakan yang lisensi nama lebih. Iya mahal kalau yang full. Bisa ngomel orangnya. 240, Pak. Murah lah, terjangkau masih lah. Starium terus. Nomor. Nama. Oke, Pak, susahnya dari saya cukup sekian dulu. Halo? Halo. Susahnya. Kita akhiri dulu, tapi pada kurang jelas. Halo. Halo dengar nggak, Pak? Sudah jelas? Halo, halo. Udah cukup jelas sih. Oke, terima kasih ya untuk Zoom-nya hari ini ya Pak. Iya, makasih. Ya nanti. Semoga kirim-kirim aja, ini lancar ya. Amin. Dan ada yang Nanti orderan. minta. Hah? Ya, amin. Minta ininya Mbak ya. Rekamannya di Google Drive aja ya. Oke, siap. Nanti saya kirim ke WA ya. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih ya Pak Susanyo. Jangan ragu-ragu lagi ya Pak untuk nge-share flyer kita legal ya. Iya. Oke. Terima kasih ya Pak. Sampai Iya.